Selamat datang di kuliah daring dalam kelas copywriting bersama saya Dudi Hartono MIko. Dalam kuliah daring ini kita akan menelusuri pengertian dan lingkup tentang copywriting, termasuk juga copywriternya, yaitu penulis naskah iklannya. Oke, seperti biasa, subscribe dan like channel kuliah daring di YouTube agar Anda mendapatkan update informasi tentang berbagai materi terbaru dari kuliah daring. Baiklah, perhatikan gambar iklan berikut ini. Sebuah iklan yang menarik, keren secara visual, juga memiliki copyright yang sangat baik. Sebuah iklan menjadi menarik, menjadi keren, tidak lepas dari sebuah kata kunci, yaitu kreativitas. Disinilah setiap ide dalam konsep kreatif harus diekspresikan dalam sebuah frasa yang mudah diingat dan tentu saja menarik perhatian, alias memiliki stopping power yang kuat. Disinilah tugas seorang copywriter untuk menemukan kata magis tersebut. Lantas apa kata magis dalam iklan aparel Nike ini? Ya, just do it. Ini sebuah kalimat yang sangat simple tapi mudah diingat tentu saja, dan punya makna yang dalam. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang Anda bayangkan dalam imaji Anda, dalam benak Anda? Dalam sebuah konsep iklan audiovisual, visual tentu saja menjadi hal yang sangat penting. Visual menjadi kunci bagaimana orang kemudian tertarik pada iklan yang kita buat, baik itu iklan print maupun audiovisual. Tapi di luar soal visual yang sangat penting tadi, ada kata-kata atau copyright yang menjadi ruh dari iklan tersebut. Coba perhatikan sekali lagi gambar tersebut. Gambar harimau. Bagaimana kalau kemudian saya berikan copywritingnya, kata-katanya? Ini akan menjadi sangat jelas apa yang dimau dari iklan tersebut. Ini sebuah kampanye tentang perlindungan satwa-satwa, termasuk satwa liar, menjadi hewan langka yang dilindungi. Jika tadi kita melihat gambar harimaunya, ya kita belum mengetahui apa yang dimau dari iklan. Inilah kemudian kenapa kata-kata menjadi ruh dari iklan tersebut. Oke. Copywriting adalah sebuah teknik menulis naskah periklanan dengan tujuan menjual produk kepada konsumen. Jadi pada dasarnya kita menulis itu dalam sebuah iklan, tentu ada sesuatu yang ingin kita jual, baik itu produk maupun jasa. Nah, disinilah copywriter dituntut punya kemampuan teknis menulis naskah periklanan yang baik. Menulis naskah periklanan tentu tidak sama dengan menulis narasi untuk sebuah cerpen atau novel.
naskah copywriting tidak membutuhkan atau tidak perlu menggunakan naskah yang berpanjang-panjang. Namun juga tidak diharapkan untuk membuat narasi yang panjang. Seperti tahun lalu atau 2 tahun lalu, Gojek pernah membuat billboard dengan narasi yang sangat panjang. Kemudian di bawahnya ada tulisan Gojek dengan logonya yang sangat kecil. Tapi ternyata iklan tersebut ya lumayan menyita perhatian. Saya pribadi membutuhkan setidaknya waktu 2 kali untuk membaca iklan tersebut sampai tuntas. Iklan tersebut ada di perempatan, jadi ketika traffic light merah saya menyempatkan diri untuk membacanya, dan itu butuh 2 kali untuk sampai kepada pesan terakhirnya. Oke. Seperti tadi saya sebutkan bahwa visual memang sangat penting, tapi kata-kata juga kemudian menjadi wajib, jadi sangat vital pada tipe-tipe iklan tertentu, seperti umpamanya ketika pesannya rumit, kata-kata tentu saja dapat lebih spesifik ketimbang visual, dan ini bisa dapat dibaca berkali-kali sampai maknanya jelas. Seperti tadi iklan kampanye perlindungan satwa liar, atau iklan di sebelah kanan ini, kalau kata-katanya dihapus atau dibuang, kita akan tidak menemukan ini iklan apa gitu, dan apa yang dimaui dari iklan tersebut. Tapi ketika kita membaca kalimat-kalimat atau kata-katanya, kita bisa tahu apa yang dimau dari iklan ini. Kemudian iklan untuk produk yang membutuhkan banyak keterlibatan konsumen gitu, ini juga sangat penting bagaimana sebuah copywriting harus hadir, kata-kata harus hadir di iklan seperti ini. Seperti iklan handphone atau elektronik lainnya yang biasanya membutuhkan banyak waktu atau pertimbangan ketika konsumen akan membelinya. Umpamanya dia akan melihat speknya, terutama kameranya, berapa sih berapa megapiksel gitu kameranya, berapa piksel kamera depan maupun belakangnya, berapa memorinya, RAM-nya. Nah ini penting kemudian untuk ditampilkan dalam iklan tersebut. Kemudian jika informasinya membutuhkan definisi dan penjelasan, balik lagi ini biasanya iklan elektronik yang membutuhkan tutorial cara kerja. Dan terakhir, jika ingin menampilkan atau menyampaikan kualitas, karena kualitas itu sesuatu yang abstrak, maka kata-kata cenderung bisa menjelaskan ketimbang gambar. Inspiring design don't always start on paper. Nah, ini menjelaskan bagaimana sebuah kualitas yang dimiliki oleh mobil BMW dalam hal ini. Kualitas dimulai dari barangnya, dari mobilnya gitu. Oke. Kemudian kita akan melihat bahwa sebuah rangkaian kata atau copywriting yang dibuat untuk membangun emosi, membentuk imajinasi, tentu punya tujuan. Tujuannya tentu saja pertama adalah membentuk perilaku pembeli, perilaku untuk sampai pada keputusan menggunakan atau membeli barang tersebut. Yang kedua tentu saja terpenuhinya pesan penjualan.
sang penjualan di sini, apakah iklan tersebut ditujukan untuk menghadirkan awareness atau pada keputusan pembelian. Kalau sekedar awareness, mungkin ya bisa tampilkan tagline atau kata-kata yang mudah diingat, umpamanya buat anak kok coba-coba gitu. Atau orang pintar minum titik-titik. Tapi ketika mendorong pada keputusan membeli, iklan dengan menggunakan promosi biasanya lebih kuat pesannya, umpamanya diskon 50% atau beli sekarang karena besok sudah naik harganya 2 kali lipat. Oke, sebuah copywriting kemudian dibuat berdasarkan atau based on creative brief. Creative brief yang sudah disepakati oleh klien tentu saja. Sehingga di sini seorang copywriter tidak hanya mengedepankan egonya untuk membuat sebuah karya seniman, tapi juga mengedepankan aspek bisnisnya. Sehingga kemudian bahasa iklan dituntut untuk mampu menggugah, menarik, mengidentifikasi, menggalang kebersamaan, dan mengkombinasikan pesan dengan komparatif kepada audiens. Kalau kita tahu audiensnya siapa, kemudian kita bisa memilihkan gaya dan jenis bahasa yang disesuaikan dengan target audiensnya. Umpamanya audiens kaum perempuan gitu, dengan audiens laki-laki bahasanya sudah beda. Audiens kaum terpelajar dan yang masyarakat umum. Kemudian gaya dan jenis bahasa disesuaikan dengan jenis media yang dipilih. Baik itu tipe medianya, pokoknya jenis medianya print media dengan televisi, dengan radio, tentu akan sangat berbeda. Dengan radio bahasanya adalah bahasa tutur, dengan print media bahasanya tentu saja bahasa tulis. Gaya bahasa yang narasinya bisa menggunakan kalimat yang lebih panjang. Kemudian yang juga menjadi penting, sebuah copywriting harus pertama menggugah. Buat anak kok coba-coba gitu. Nah, ini tentu saja akan membuat para ibu terutama berpikir 2 kali untuk sembarangan memberikan obat kepada anaknya. Kemudian informatif. Ya, kalau kita bicara obat, ada keharusan untuk menampilkan komposisinya. Persuasif, membujuk. Oke, sebuah iklan yang membujuk tadi, iklan umpamanya orang pintar minum titik-titik. Dan terakhir tentu saja bertenaga gerak, mampu menggerakkan orang tersebut, seperti pada iklan-iklan promo biasanya, atau iklan tagline tadi, buat anak kok coba-coba gitu. Itu menggerakkan seorang ibu untuk tadi berpikir tidak sembarangan menggunakan atau memilihkan obat untuk dikonsumsi anaknya. Lalu bagaimana ciri-ciri copywriting yang baik? Tentu saja dia mendapatkan perhatian. Keep it sweet and safe, kata. Ini menjadi tagline dari iklan kontrasepsi.
kemudian mengkomunikasikan apa yang menjadi pesan dari iklan tersebut. Kalau iklan tersebut memberikan pesan bahwa harganya lagi murah, kemudian adalah meyakinkan audiensnya bahwa produk tersebut adalah produk yang baik, murah dan berkualitas. Itulah 3 dari ciri copywriting yang baik. Pertama, mendapatkan perhatian, kedua menginformasikan atau mengkomunikasikan, dan ketiga meyakinkan. Oke, copywriting adalah jenis kegiatan. Copywriter adalah orang yang bertugas membuat naskah iklan. Dialah seorang sales di balik sebuah naskah iklan. Dia sedang melakukan penjualan pada dasarnya. Nah, seorang copywriter kemudian sebenarnya tidak hanya menulis naskah iklan, tapi juga dia menggali idenya itu sendiri, berdiskusi dengan art director tentu saja, maupun dengan tim lainnya di dalam tim agensi periklanan tersebut. Sehingga kemudian seorang copywriter dituntut untuk punya penguasaan bahasa yang baik, namanya bahasa ibunya maupun bahasa asing, bahasa daerah. Ini sangat baik untuk membantu dia dalam memilihkan diksi. Kemudian tentu saja punya kamus baku bahasa Indonesia, karena kita bicara Indonesia, agar kita bisa terus menambah perbendaharaan kata dan maknanya. Jangan lupakan juga kamus thesaurus. Ini kita harus mengenal juga yang namanya sinonim, anonim, homonim, dan sebagainya, sehingga diksi yang ditulis nggak itu saja gitu, tapi bisa digunakan dengan makna tetapi, ketiga bisa digantikan dengan jika, manakala. Yang keempat adalah peribahasa dan ungkapan. Ini kemudian sering bisa dijadikan lanturan gitu, umpamanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Nah, itu kemudian bisa diplesetkan maknanya. Yang kelima kemudian adalah quote orang terkenal. Ini bisa juga dipakai untuk copywriting kita. Kemudian pengetahuan tipografi mengenai jenis-jenis huruf, karena setiap tipe dari tipografi itu memiliki karakter yang berbeda. Sans dengan sans serif itu maknanya akan berbeda. Mana yang lebih tepat digunakan untuk audiens female, perempuan, atau yang mana yang untuk audiens yang laki-laki. Kemudian ketajaman visual dan kepekaan sosial. Seorang copywriter harus mampu menangkap isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga itu bisa dijadikan ide untuk menuliskan copywriting. Jadi sekali lagi, terutama yang pertama adalah pengetahuan bahasanya, meliputi tadi vocabulary, thesaurus, peribahasa, dan quote orang terkenal. Kemudian baru skill berkaitan dengan kreativitasnya, pengetahuan tipografi, ketajaman visual, dan kepekaan sosial. Semuanya itu dibungkus dalam satu kata yang namanya kreativitas. Bagaimana kreativitas itu kemudian bisa ditumbuhkan? Ya, bisa dilatih. Seperti apa latihannya? Nanti saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, kemudian bahasa dalam sebuah iklan harus efektif
dan memiliki balik lagi sifat menjual tadi, karena seorang copywriter pada dasarnya adalah dia adalah sales di balik naskah iklan tersebut. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, selain penggunaan kalimat atau kata-kata, ada juga yang harus diperhatikan, yaitu paralanguage-nya. Ini yang merupakan menjadi bungkus yang dipilih copywriter dan art director untuk membungkus, mengcover idenya. Apa sih paralanguage itu? Paralanguage itu termasuk di sini adalah tadi tipografi, layout, visual, desain, warna, medianya. Ini ya sebuah ekosistem dalam sebuah desain iklan. Seperti gambar iklan di sebelah kiri, dia menggunakan model tipografi yang membentuk sebuah permen. Paduan warnanya dimunculkan. Jadi tidak hanya sebatas kalimat yang disematkan begitu saja pada sebuah desain, tapi juga harus dipikirkan visualnya, tipografinya, layoutnya. Apakah kata atau copywriting tersebut harus berada di tengah, di kanan, atas, kiri, atau bawah? Nah, itu menjadi satu komposisi yang harus dipikirkan ketika membuat sebuah iklan. Oke, itu saja perkenalan kita dari sesi pertama di kuliah copywriting. Jangan lupa subscribe channel Daring di YouTube, like dan share jika Anda berkenan. Terima kasih.